ini kita landasi dengan firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai dengan ayat 25. Kenapa ayat ini kita bahas, Bapak Ibu? Karena banyak orang yang mengaku beragama Islam, tingkah lakunya, perangainya, tabiatnya tidak menggambarkan dia itu seorang Muslim. Dia Islam tapi tidak sholat. Dia mengaku beragama Islam, di bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Diberikan ujian oleh Allah, dia mengeluh. Ketika mendapatkan nikmat, dia begitu gembira. Apakah itu layak disebut seorang Muslim? Nah, di dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai dengan 25 diungkapkan oleh Allah siapakah sebenarnya Muslim sejati itu. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Nah, apa yang dimaksud kalimat yang baik oleh Allah itu? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu adalah syahadat kita kepada Allah, pengakuan seorang bertuhan kepada Allah, pengakuan seseorang menerima Islam itu sebagai agamanya. Sementara pohon yang baik itu kata Rasulullah adalah pohon kurma. Seorang Muslim yang baik, seorang Muslim sejati diumpamakan oleh Allah seperti pohon kurma. Ada apa dengan pohon kurma? Apa kelebihan pohon kurma sehingga Allah mengumpamakan seorang Muslim itu seperti pohon kurma? Pohon kurma itu asluha sabitun. Pohon kurma itu akarnya kuat, menghujam, menancap ke dalam tanah dengan kuat. Itu adalah perumpamaan seorang Muslim yang mempunyai keimanan, yang mempunyai akidah yang kuat seperti pohon, akarnya menancap ke dalam tanah dengan kuat. Nah, jadi Allah akan menguji iman kita terus. Jangan dikira ketika kita mengaku beriman kepada Allah lalu iman kita itu langsung diterima oleh Allah. Tidak. Silakan baca surah Al-Ankabut ayat kedua, Pak. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu kami biarkan saja mengaku beriman padahal imannya belum diuji. Jadi iman itu untuk diterima Allah diuji, diuji dan diuji. Bagaimana bentuk ujiannya? Dijawab Allah dalam surah Al-Baqarah 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh benar-benar kami akan memberikan ujian, akan memberikan cobaan kepada kamu dengan sedikit rasa takut, kekurangan harta, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa maupun kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi Allah itu sungguh benar-benar sayang sama kita, Bapak Ibu. Diberitahu oleh Allah, kami itu akan menguji kamu. Materi ujiannya ada 5. Rasa takut, kekurangan harta, kelaparan, kekurangan jiwa maupun kekurangan buah-buahan. Kunci jawaban soalnya juga diberitahu oleh Allah. Wa basyiris sabirin. Jawablah ujian itu dengan sabar. Tapi banyak orang mengaku beragama Islam, mengaku bertuhan pada Allah, ketika diberikan ujian oleh Allah dia gagal, Pak. Contoh ujian rasa takut itu seperti sakit. Diberikan oleh Allah penyakit. Orang yang kalau sakit ingin lekas sembuh. Ketika dia beri penyakit oleh Allah, dia durhaka kepada Allah. Dia ingin lekas sembuh dan pilih pengobatan-pengobatan yang menjurus syirik kepada Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada orang sakit, ayam tanya yo, awak sakit ayam tanya yo. Menzolimi makhluk Allah yang lain. Ini tidak benar.
Sudah jelas anatomi kita ini berbeda dengan anatomi tubuh ayam. Tapi awak masih percaya je orang. Aku penyakit apa dipindahan ke ayam, penyakit ibu dipindahan ke ayam. Ala bangka paru ayam aku, paru ibu kanai ke usus ibu kanai. Usus kita dengan usus ayam tu jelas beda, Pak. Kita punya usus 12 jari, punya usus besar. Sementara ayam tak punya itu dah. Leka mungkin lo penyakit awak pindah. Kemudian ada orang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Imannya gugur sudah. Orang kehilangan barang, dia pergi ke dukun minta pertolongan. Padahal dukun tu Pak hilang HP-nya, payah carinya. Awak minta tolong lagi. Ketika akidah kita rusak, ketika kita melupakan peran Allah di dalam kehidupan kita, maka Allah membuat kita lupa kepada diri kita sendiri. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka itu lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi ketika kita melupakan Allah, Allah membuat akal kita tidak berfungsi, hilang kecerdasan. Coba bayangkan Bapak Ibu, seorang doktor itu sudah tinggi sekolah, Pak. Percaya kepada dukun yang tidak sekolah. Nanti jangan ditanya siapa dokternya Bapak Ibu, tidak akan saya kasih tahu. Ya kan? Di Pasolam Bapak Ibu. Seorang dokter, anak gadisnya belum dapat jodoh, pergi ke dukun. Mak dukun, tolong ambo cik, mak dukun. Anak ambo lah hampir 30 tahun umurnya, lunjul serobok jodoh lah. Tolonglah cik agi pamani. Padahal dukun tu ada dulu 3 anak gadisnya lu lelaki lah Pak. Ya kan? Kalau pandai dia carikan jodoh orang, ancal anaknya carikan jodoh. Kenapa anak kita yang dicarikannya? Tapi karena akidah kita rusak, iman kita rusak, akal kita tidak berfungsi. Akal kita tidak bisa berpikir secara jernih. Inilah akibat. Nah, orang yang beriman itu tahan uji, kata Allah. Seperti pohon kayu, akarnya kuat, diguncang badai sekalipun, dia akan tetap tegar berdiri dengan kuat. Yang kedua, kelebihan pohon kurma itu adalah wa far'uha bis samai. Pohon itu daun-daunnya, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Ini adalah gambaran seorang muslim yang beribadah semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah. Beribadah semata-mata ditujukan untuk Allah. Inilah orang muslim sejati. Nah, Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, la yaqbalullah minal amali illa kana lahu khalisan wa batahi bihi wajhu. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena dia semata dan ditujukan untuk mencari keridhaannya. Sehebat apapun ibadah kita, sebanyak apapun ibadah kita, tanpa berdasarkan niat yang ikhlas karena Allah, ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW menceritakan bahwa nanti di hari kiamat itu ada 3 kelompok. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 3 kelompok manusia yang pertama kali dihisab amalnya. Yang pertama, seorang ulama, orang yang berilmu, orang yang hafiz Al-Quran, orang yang menguasai Al-Quran. Di hari kiamat Allah bertanya, hai ulama, apa amalanmu ketika di dunia? Lalu dia menjawab, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabb, sesungguhnya hamba dengan ilmu yang hamba miliki, hamba telah banyak mengajarkan ilmu hamba kepada orang lain. Banyak murid-murid hamba, ya Allah. Tiap hari hamba ajarkan ilmu itu, siang hari malamnya hamba praktekkan apa yang hamba ajarkan. Sampai hamba meninggal dunia, hamba tidak pernah berhenti berbuat itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, hai ulama, kamu pendusta, kamu pembohong. Malaikat-malaikat juga ikut mengatakan, kamu pendusta. Kamu berbuat itu bukan karena aku, kata Allah, tapi karena ingin dipuji orang, ingin dikatakan orang, engkaulah yang paling tinggi ilmunya, engkaulah yang paling hebat ilmunya. Amalanmu ditolak, tempatmu di neraka. Lalu dihisap pula yang kedua, orang kaya yang dermawan. Seperti yang pertama, Allah juga bertanya, hai orang kaya, apa amalanmu? Ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya hamba dengan harta yang engkau titipkan kepada hamba, hamba telah banyak membantu orang.
hamba telah banyak menyumbangkan harta hamba untuk kepentingan agamamu ya Rabb, untuk fakir miskin, anak yatim, orang terlantar, untuk pembangunan masjid dan kepentingan dakwah Islam. Hamba sumbangkan harta sampai hamba meninggal ya Rabb. Hamba tidak pernah berhenti berbuat itu. Apa kata Allah? Hei orang kaya, kamu pendusta, kamu pembohong, kamu berbuat itu bukan untuk aku, tapi ingin dipuji orang. Engkau pencitraan di tengah-tengah masyarakat. Engkau ingin mencari simpati orang banyak. Amalanmu ditolak, tempatmu di neraka. Lalu yang ketiga dihisab pula seorang pemuda yang gugur di medan perang. Allah juga bertanya, hai pemuda, apa amalanmu? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, sesungguhnya hamba selama di dunia menghabiskan umur hamba untuk berperang di jalanmu. Sudah banyak perperangan yang hamba ikuti ya Allah, sampai-sampai yang terakhir nyawa hamba melayang, hamba gugur di medan perang. Yang terakhir hamba gugur di medan perang ya Rabb. Apa kata Allah? Hai pemuda, engkau pendusta. Engkau berbuat itu bukan untuk aku, tapi ingin mengejar gelar pahlawan. Engkau ingin dikatakan sang pemberani. Amalanmu ditolak, tempatmu di neraka. Nauzubillah min zalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, lalu bagaimana dengan kita? Sehebat itu ibadah orang tanpa berdasarkan niat yang ikhlas karena Allah, ibadah itu ditolak oleh Allah. Ramadan syahrul ibadah. Sudah 18 hari kita melakukan amaliyah Ramadan. Tentu kita tahu, perlu kita evaluasi bagaimana ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama 18 hari ini. Sudahkah berdasarkan niat yang ikhlas karena Allah? Kalau belum, ayo, ada 11 hari lagi waktu kita untuk meluruskan niat kita beribadah hanya semata-mata karena Allah. Yang terakhir, pohon kurma itu tukti ukullaha kullahinin biizni rabbiha. Pohon itu berbuah setiap musimnya. Buahnya digemari, buahnya ditunggu-tunggu oleh orang lain. Seperti pohon kurma. Pohon kurma itu tidak henti-hentinya berbuah. Itu maksudnya adalah seorang muslim sejati itu mempunyai akhlak, tingkah laku, perangai yang disenangi oleh muslim yang lain. Kehadirannya ditunggu-tunggu. Kalau dia tidak ada, orang merasa kehilangan. Itulah seorang muslim sejati. Tapi kalau akhlak tidak baik, kehadirannya tidak ditunggu-tunggu orang, malah orang berharap dia tidak ada dalam satu tempat itu. Ibu Aisyah pernah diberi nasihat oleh Rasulullah. Ya Aisyah, ketika engkau lahir, orang ketawa, orang gembira menanti kelahiranmu, sementara engkau menangis. Berusahalah engkau, ketika engkau meninggal, orang menangis, engkau yang tertawa. Kalau sama, ketika engkau lahir orang gembira, dan ketika engkau meninggal orang gembira, berarti engkau adalah orang yang paling merugi dunia dan akhirat. Nah, mari berusaha Bapak Ibu. Ketika kita meninggal, orang kehilangan seluruh kebaikan-kebaikan kita disebut, dibaca oleh orang lain. Itu pertanda akhlak kita baik. Tapi ada orang meninggal, orang tidak merasa kehilangan, malah orang senang dia meninggal. Itu pertanda orang yang merugi dunia dan akhirat, kata Nabi. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Perumpamaan itu. Ya Nabi salam